Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Susi. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mampir dan selalu mensupport. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga saja teman-teman yang menonton dalam keadaan sehat walafiat, meskipun keadaan sedang tidak baik-baik saja, meskipun pikiran melalang buana entah kemana. Yang penting satukan tujuan kita, yaitu merubah hidup kita dari masa lalu untuk masa depan yang jauh lebih baik. Ya, jangan kita selalu berpikir di pemikiran kita, di dalam diri kita, bahwa kita hanya berada jalan di tempat. Ya, sudah saatnya kita memikirkan masa depan yang jauh lebih baik. Dan hari ini yang mau saya bahas adalah masih seputaran pinjaman online, tidak berubah ya. Masih seputaran pinjaman online, yaitu tentang gagal bayar di semua pinjol legal OJK. Berapapun banyaknya, berapapun jumlahnya, saya nggak peduli soal itu. Yang mau kita bahas adalah resiko yang paling terberat, resiko yang paling berbahaya. Apakah resikonya itu di penjara? Apakah resikonya itu dipidana? Apakah diproses ke jalur hukum baik secara perdata maupun pidana, atau didatangi debt collector dengan polisi, atau didatangi debt collector dengan lawyer? Ya, karena ini yang selalu mengganjal di dalam pemikiran teman-teman, terutama yang telat bayar dan gagal bayar di pinjaman online per September 2022. Ya, dan hari ini itu saya selalu mengucapkan terima kasih banyak atas supportan dari teman-teman semuanya, sehingga channel ini terus bisa bangkit ya, untuk memberikan semangat yang positif buat teman-teman semuanya. Dan saya sampaikan juga, yang belum bergabung di dalam grup WhatsApp silahkan bergabung. Silahkan di support juga yang belum mensupport channel ini, supaya channel ini makin berkembang dan pastinya bisa memberikan motivasi dan edukasi buat terima kasih ya yang sudah mau mensupport. Tentang gagal bayar di semua pinjol legal OJK ini selalu berkecamuk di dalam pemikiran kita, berbagai macam versi keluar gitu loh. Berbagai macam resiko terbit di dalam pemikiran orang-orang yang gagal bayar pinjol, dan berbagai macam video keluar dari konten kreator ya, dan berbagai macam imajinasi dan narasi juga keluar dari grup-grup WhatsApp yang khususnya mereka lah yang menampung orang-orang yang telat bayar pinjol ya. Dan apakah sebenarnya resiko yang akan kita dapat gitu loh. Padahal ini bukan sekali dua kali lagi saya membuat tentang hal ini, tapi saya nggak tahu ya. Pertanyaan itu masuk dan masuk, dan pertanyaannya itu aja nih, nggak ada berubah sama sekali gitu loh, nggak ada berubah. Jadi saya pun juga bingung nih, kayak malah saya harus menjelaskan kepada orang yang telat bayar pinjol, gagal bayar pinjol ya, supaya dia bisa paham gitu loh, supaya dia bisa mengerti gitu loh. Walaupun yang saya tahu, yang mereka butuhkan dari gagal bayar pinjol itu adalah dia gagal bayar pinjol, telat bayar pinjol ya, gagal bayar pinjol, telat bayar pinjol, yang dia butuhkan adalah data tidak disebar, orang sekitar tidak ditelepon, dia tidak diteror, hutang tidak ditagih ya. Sekarang pertanyaan saya buat teman-teman, kira-kira ada nggak yang seperti itu ya? Semua yang gagal bayar pinjol, saya pengen bertanya, ada nggak seperti itu? Hutang tidak Anda bayar, data tidak disebar, orang sekitar tidak ditagih, Anda tidak diteror ya, ada nggak seperti itu? Ya, silahkan isi di kolom komentar. Kalau jawaban Anda ada, pinjol apa itu? Kalau jawaban Anda tidak ada, kenapa orang-orang selalu egois dengan diri mereka sendiri? Ini keegoan ini ya, keegoan. Dia egois, dia beranggapan orang-orang yang memberikan solusi, motivasi yang ada di YouTube itu bisa memenuhi yang mereka inginkan ini. Ya, hutang tidak dibayar, data tidak disebar, tidak diteror juga di kontak,
tidak ditakut-takuti juga. Ya, dia beranggapan hal ini bisa dipenuhi oleh content creator. Kami ini juga manusia loh. Kami juga manusia, kami mencarikan segala cara, tapi cara yang Anda minta itu tidak ada. Ya, kita mencarikan segala cara. Ya, bahkan untuk menghapus data pun kita carikan, tapi nggak ada. Ya, nggak ada yang bisa. Ya, mustahil bang, di luar sana ada bang, itu penipu. Mereka yang dibutuhkannya adalah duit Anda. Ya, dengan iming-imingan segala macam gitu. Ada bang katanya yang bisa menyelesaikan hutang ya dengan berhutang kembali. Ya, hutang di sini selesai, hutang di sana menambah. Gitu loh. Ya, jadi teman-teman itu terkadang mencari sesuatu yang jelas-jelas itu nggak mungkin terjadi. Ya, kayak mana mau mungkin kita mengajukan dengan smartphone. Mereka meminta izin akses kontak, meminta izin akses galeri, meminta izin akses Messenger, meminta izin akses log panggilan. Kayak mana ini bisa terjadi? Ya kan ini mustahil. Mustahil banget loh. Ya, terus apa bang resikonya dari kita gagal bayar di semuanya ini pinjol legal? Ya, resiko yang paling berat selain dari kedatangan debt collector ke rumah, diteror dan diintimidasi, disebarkan data Anda, resiko yang paling berat adalah cara kita berpikir. Abang selalu itu bang yang abang sampaikan, ya itu ya, orang-orang selalu membalikan kepada saya. Itu aja yang abang sampaikan. Kalau enggak itu apalagi yang mau saya sampaikan. Coba Anda kenali, Anda takut itu beradanya di mana? Di luar pikiran Anda, di luar diri Anda, atau di dalam semuanya? Ya, otomatis ketika Anda melamun, merebahkan diri Anda di tempat tidur sesaat, pemikiran Anda berjalan. Apa yang akan terjadi esok hari? Ya, atau Anda sedang duduk, ya, duduk di kursi atau di mana Anda memikirkan, bagaimana masalah pinjol saya? Apakah saya akan dipenjara nantinya? Apakah saya akan diproses ini ke jalur perdata? Apakah nanti akan datang polisi ini ke rumah saya? Bagaimana kalau datang dengan RT, dengan pengacara semuanya? Itu didasari dari mana? Di dalam pikiran atau di luar pikiran? Ya, coba Anda tanya dulu. Di dalam pemikiran Anda atau di luar pemikiran Anda? Ya, jadi teman-teman itu sebenarnya ya, resiko yang paling berat itu adalah ada dalam diri kita, bukan dari pinjolnya. Ya, kalau pinjol, ya, kenapa dia menyewa jasa penagih hutang atas dasar ketidakmauan mereka, ya, ketidaksanggupan mereka dalam melakukan proses diri Anda ke jalur hukum. Ya, dia mensomasi bang dengan lawyer, ya somasi itu ya sah-sah aja. Gak ada kan berdasarkan ketentuan dan syarat hukum yang berlaku di Indonesia, ya wajar. Semuanya memang seperti itu kok, negara kita negara hukum. Ya. Memang negara kita ini adalah negara kesatuan yang tidak bisa ada hukum rimbanya. Ya, siapa yang berani itu yang menang, nggak ada gitu loh. Ya. Di sini ada HAM-nya. Ya, ada hak masing-masing warga negara itu. Jadi teman-teman itu sebenarnya jangan terlalu kita ini melangkah jauh di luar dari fakta yang terjadi. Gitu loh. Contoh, Anda memikirkan nih, misalnya nanti saya telat bayar pinjol, saya diproses nih ke jalur hukum. Ya, coba Anda balikin lagi ke diri Anda. Mana mungkin pinjol mau memproses saya dengan hutang cuma 1 juta atau 2 juta. Ya, berapa biaya pengadilan? Berapa biaya penasehat hukum? Berapa mereka harus membayar di pengadilan nanti per hakim ini segala macam? Berapa gitu loh. Karena sidang perdata ini adalah individu. Ya. Kan kayak gitu loh. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, daripada Anda menyibukkan diri dengan memikirkan resiko yang paling berbahaya, resiko yang paling berat, ya, mendingan kita menjalani hidup kita. Kayak mana kita bisa merubah yang di tengah situasi kesulitan ini bisa menjadi normal kembali. Kita bisa menjadi semangat kembali. Lebih bagus seperti itu. Ya, daripada Anda menyibukkan diri dengan memikirkan hal-hal yang tidak seharusnya Anda pikirkan.
Ya, ini buat teman-teman semuanya yang baru telat bayar, yang baru gagal bayar, dimanapun pinjolnya tanpa kecuali. Ya, bang ada DC bang, mau datang ke rumah bawa RT dan RW, silahkan aja. Ya silahkan aja. Bang si DC bang mau laporkan saya ke polisi, silahkan aja. Ya, sudah saatnya kita keluar dari rasa takut itu. Dan kita hadapi nih rasa takut. Kita sudah takut nih, rasa takut nih kita hadapi. Kalau nggak seperti itu, kita lari terus dari rasa takut, ini nggak akan bisa selesai. Ya, dengan kita melawan rasa takut ini, kita hadapi. Ya, dengan seperti itu Anda akan tahu jawaban di balik ketakutan yang ada dalam diri Anda. Ya, dan habis itu usahakan untuk selalu berpikir tenang. Jangan panikan, jangan gampang stres. Ini dapat sepenggalan chat misalnya gitu, habis itu udah langsung tuh pikiran Anda entah kesana kesini kesana kesini. Itu kan udah nggak wajar gitu loh. Ya coba dinormalkan aja, ditenangkan aja. Wah ini DC nih, dengan membaluti undang-undang segala macam. Kita cari di mana yang debt collector yang sebenarnya. Pasti ada tersemat. Bayar tagihan Anda sebelum jam sekian. Itu debt collectornya. Yang di atas itu hanya pemanis dalam sesi penagihan. Supaya apa? Supaya ada sentuhan dan tekanan dari jarak jauh. Ya, supaya otak Anda berpikir. Gitu loh. Ya, jadi ini buat teman-teman semuanya. Saya berharap ini jangan ada lagi ya. Bang, DC ada nggak daerah ini? Bang, DC datang ke rumah nggak bang? Bang, DC mau bawa RT dan RW. Bang, bunga dan dendanya bertambah nggak kalau saya galbay? Ya, sebenarnya itu kan pertanyaan-pertanyaan bodoh aja gitu. Ya, mana mungkin Anda memikirkan bunga plus denda, sementara Anda galbay, gagal bayar. Ya, makanya Anda sendiri sebenarnya yang merugikan diri Anda dengan cara berpikir yang tidak normal. Ya, dan mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman semuanya untuk kedepannya. Ayo sama-sama kita melangkah, memperbaiki diri kita. Ya, kalau enggak, ini enggak akan berakhir. Kalau enggak diri Anda yang memaksa Anda untuk keluar dari kesulitan ini enggak akan berakhir. Ya, enggak akan berakhir. Dan satu hal lagi saya sampaikan juga buat teman-teman, saya tidak membatasi Anda mau bergabung di YouTube manapun yang mengarahkan tentang pinjaman online, mengedukasi dan memotivasi Anda, tapi tolong timbang dengan logika Anda. Mana yang pantas untuk Anda simpan dan Anda pakai di dalam sebuah kehidupan Anda, dan mana yang hanya sebatas konten. Ya, jangan itu banyak itu di dalam grup, di dalam nomor untuk konsultasi, banyak perbandingan. Bang, saya bikin ini buat apa sih bang di grup sana? Bang, saya gabung di sini katanya begini bang. Ya, makanya saya bilang bijaklah gitu loh. Anda terserah, Anda menentukan mentor Anda sendiri. Anda mengikuti di channel manapun terserah. Semuanya Anda ikuti juga terserah. Tapi pakai logika Anda, mana yang paling tepat pergunakan itu. Ya, karena nanti akan berbeda-beda itu. Ya, si A menyampaikan begini, si B menyampaikan begini, saya menyampaikan begini. Tujuannya semuanya sama, cuman perjalanannya berbeda-beda. Ya, dan jangan Anda bandingkan satu sama lain. Gitu loh. Kalau Anda tidak sependapat dengan hal itu, ya sudah cari yang terbaik. Kan Anda bisa memilih. Ya, di saat ini sudah banyak kok konten-konten kreator yang membagi tentang pengalaman pinjaman online. Ya, dan sisanya nanti boleh bergabung di dalam grup WhatsApp saya supaya kita bisa berdiskusi lebih detail lagi. Silahkan klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Berbayar bang, memang kalau untuk gratis nggak ada. Ya, ada juga yang di layar itu ada nomornya. Ya, kenapa itu berbayar bang untuk di grup WhatsApp abang? Karena kita membatasi joki pinjol untuk bergabung, mengajak orang pinjol lagi, membatasi debt collector gampang bergabung. Kalau saya bagikan linknya secara cuma-cuma, semua orang bisa masuk ke situ dan kita tidak bisa membedakan mana yang korban pinjol dan mana yang debt collector pinjol. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.